Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohusek. Ganjar bakal ramekan Pilpres 2024 Bagian 3. Haji Ganjar Pranowo SHMIP menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh NU dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya yang berlatar belakang berbeda. Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI menikah dengan seorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Kendati ada perbedaan, namun karena cinta kasihlah yang menyatukan Ganjar dan Siti Atikah dalam pernikahan pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ganjar Pranowo sempat menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ganjar dinyatakan lulus setelah menjalani ujian tesis yang mengupas isu independensi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dan dengan judul Sikap Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, dan Pemerintah terhadap isu independensi KPU dalam pembangunan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum gubernur Jawa Tengah tahun 2013 berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Mboten korupsi, mboten ngapusi", artinya tidak korupsi dan tidak membohongi, ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur periode 2013 sampai 2018 dilaksanakan hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ekspresi Ganjar Pranowo saat melakukan inspeksi mendadak menemukan praktek pungutan liar di Jembatan Timbang, Subang, Batang nampak sangat marah. Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktek pungutan liar atau pungli. Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang 10.000 hingga 20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar 60.000 kepada petugas. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah periode pertama, selain menemukan praktek pungutan liar, terjadi pula sebuah kasus yang cukup rumit, yaitu kasus sengketa semen Indonesia. Dengan mengecor kaki, para petani dari Kendeng melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, menggugat izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berita bombastisnya dengan mengecor kaki. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan subscribe lalu lonceng. Ganjar dianggap kurang komunikatif di dalam menangani kasus sengketa semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak 2015,
upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa, mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung atau MA pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan peninjauan kembali atau PK yang membatalkan surat keputusan atau SK tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah Pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan adendum atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak, sehingga pendirian pabrik semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik semen Indonesia di Rembang, asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulis, menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah mempermainkan hukum demi kepentingan industri. Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat akan menghormati hukum. Menurutnya, Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat yang lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air, dan sumber-sumber kehidupannya. Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah-olah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers. Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA, Gus Nuril Arifin, pemimpin pondok pesantren Abdul Rahman Wahid Soko Tunggal yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji, kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan. Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru dengan sedikit perubahan wilayah kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan bentuk arogansi gubernur.
Meskipun demikian, secara keseluruhan Ganjar Pranowo berhasil memimpin Jawa Tengah selama periode 2013 sampai 2018 dengan prestasi yang menggembirakan. Reformasi birokrasi merupakan hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah. Program Ganjar yang dinilai berhasil, diantaranya lelang jabatan dari eselon 1 hingga 4, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon 4, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai, dan pelayanan publik mudah, murah, dan cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, kredit bunga terendah. Berawal dari keprihatinan atas sulitnya akses modal untuk pengusaha kecil, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jawa Tengah untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7% per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2%, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air. Bahkan berita bombastisnya mendapat perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Buset. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Sampai jumpa.